Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan untuk para dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Kami akan menampilkan video presentasi kami mengenai proyek inovasi digital yang telah kami rancang. Selamat menyaksikan. Kami dari kelompok 22S dengan Ketua Yosua Estefan Silitonga dengan NIM 14S222, dengan anggota Agnes Veronica Sihombing dengan NIM 12S222, Hansel Pasaribu dengan NIM 21S223, Luna Swita Anastasia Pangaribuan dengan NIM 11S242, dan Zan Peter Silayan dengan NIM 11S222. Topik dari proyek yang kami yaitu mengenai pembelajaran jarak jauh. Dan judul dari proyek kami adalah kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap materi perkuliahan selama pembelajaran jarak jauh. Definisi dari pendidikan jarak jauh akan dibawakan oleh teman kami, Zan Peter Silayan. Sebelum kita masuk pada permasalahannya, kita harus mengetahui apa itu definisi pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh atau dalam bahasa Inggris disebut distance education adalah pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi terpisah, sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Seperti yang kita ketahui, pendidikan jarak jauh atau PJJ ini ditimbulkan karena adanya pandemi COVID-19. Sistem pendidikan jarak jauh dilakukan semata-mata hanya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Namun, dikarenakan sistem pendidikan jarak jauh ini masih sangat labil dilakukan di Indonesia, pasti ada masalah yang timbul baik dari instruktur maupun dari mahasiswa ataupun dari siswanya. Apa masalah yang timbul diakibatkan masalah pendidikan jarak jauh ini adalah kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap materi perkuliahan selama PJJ. Dari salah satu permasalahan ini, faktor-faktornya adalah satu, sulitnya beradaptasi dengan metode pembelajaran. Berbedanya metode pembelajaran saat SMA membuat kebanyakan mahasiswa sulit beradaptasi dengan metode pembelajaran yang baru diterapkan pada saat PJJ ini. Pada saat SMA, kebanyakan mahasiswa baru belum merasakan bagaimana metode pembelajaran jarak jauh ini, sehingga mahasiswa baru masih sangat sulit bagaimana sistem PJJ itu berlangsung, sehingga banyak materi yang tidak diketahui ataupun sulit dipahami oleh mahasiswa tersebut. Selanjutnya adalah gangguan dari individu. Karena PJJ yang berlangsung secara online dan dari rumah, banyak mahasiswa yang menjadi tidak disiplin saat belajar. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengawasan dari dosen dan pihak keasramaan. PJJ yang dilakukan secara online juga menimbulkan rasa malas, jenuh, dan bosan, sehingga mahasiswa sulit untuk fokus dalam memahami materi. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa yang sedang melakukan PJJ masih bebas untuk merasakan alat-alat elektronik, gadget yang membuat dia tidak fokus terhadap pembelajaran. Sebagai contoh, pada saat Zoom untuk masuk kelas, si mahasiswa malah asik bermain game dan melupakan Zoom tersebut. Sehingga pada saat ujian ataupun penilaian akhir tahun, dia tidak dapat menghasilkan hasil yang sesuai ekspektasi dari dosen tersebut. Yang selanjutnya adalah metode pembelajaran yang kurang efektif.
Nah, metode pembelajaran yang kurang efektif ini akan dijelaskan oleh teman saya, Yosua. Nah, yang ketiga, metode pembelajaran yang tidak efektif. Mengapa metode pembelajaran online ini tidak sebegitu efektif bagi mahasiswa? Ini disebabkan karena mahasiswa dan dosen tidak bisa melakukan tatap muka secara langsung, secara individu, sehingga menyebabkan mahasiswa sulit untuk memahami apa yang dijelaskan oleh dosen. Dan penyebab lainnya dari metode pembelajaran ini adalah mahasiswa tidak bisa menanyakan langsung materi apa yang tidak dipahaminya, karena disebabkan ada beberapa dosen yang memiliki jam untuk online yang sangat padat. Yang keempat, hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak hal yang di luar keinginan mahasiswa dan tanpa diduga, seperti mati lampu, jaringan yang kurang stabil, koneksi yang habis, dan berbagainya. Semua ini bukanlah keinginan kita, namun terjadi akibat gangguan alamiah. Nah, di sini kami memberikan beberapa solusi terhadap berbagai masalah yang ada di atas. Yang pertama, solusi untuk sulitnya beradaptasi dengan metode pembelajaran, yaitu mahasiswa dituntut untuk lebih aktif dan menanyakan hal-hal yang membingungkan mengenai pembelajaran kepada teman, kakak kelas, dan dosen, dan bisa menjadikan solusi dari masalah ini. Nah, di sini kami juga sudah melakukan pengumpulan data dari solusi yang kami sajikan, dan hampir 55% semua setuju dengan metode yang kami sajikan. Dan yang selanjutnya, untuk penyelesaian masalah selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Ansel. Selanjutnya untuk masalah kedua, yaitu kami memberikan mengenai masalah itu gangguan dari individu. Adapun solusi yang kami berikan ialah menumbuhkan sikap kontrol diri yang tinggi agar terhindar dari rasa yang malas, serta membuat motivasi diri mencapai tujuan-tujuan yang harus kita kejar dan agar itu tercapai. Dan kita itu bisa memberikan reward kepada diri kita sendiri sebagai penghargaan. Nah, sesuai dengan solusi yang kedua, kami juga mengumpulkan data dan mengujinya terhadap sampel, didapatkan bahwa 66% dari data uji kami setuju terhadap solusi ini. Selanjutnya ialah solusi mengenai masalah metode pengajaran yang kurang efektif. Di sini kami memberikan solusi ialah kita dapat mempelajari materi dari berbagai jenis buku, internet, ataupun sumber yang lainnya. Untuk mencari referensi yang kita buat, kita itu semakin paham. Apalagi sekarang kita semua mengadakan pembelajaran jarak jauh secara daring. Nah, kita bisa mencari semua referensi itu bebas dari internet. Dari solusi yang ketiga ini, 80% orang sampel yang kami uji setuju terhadap solusi kami. Mengenai hal-hal yang tidak terduga, kami memberikan solusi itu untuk para mahasiswa menyiapkan 2 koneksi agar berjaga-jaga mengenai hal-hal yang tidak terduga jika terjadi, seperti mengisi daya barang elektronik milik pribadi, sehingga jika terjadi hal di luar dugaan, seperti mati lampu atau pemadaman listrik, dan kita sudah mengantisipasinya. Untuk solusi kami terakhir ini mengenai masalah terakhir, hampir 60% mahasiswa yang kami uji sangat setuju terhadap solusi yang kami berikan. Nah, selanjutnya untuk pengabstraksian masalah-masalah yang sudah kami paparkan, kami Agnes. Untuk pengabstraksian masalah, abstraksi itu adalah langkah-langkah kita untuk melakukan sebuah solusi untuk mencapai sebuah solusi tersebut. Pada solusi yang pertama adalah menanyakan materi. Kita bisa memulainya dari menyiapkan berbagai pertanyaan tentang materi yang belum kita pahami, lalu menulis pertanyaan tersebut, dan mencari narasumber untuk memecahkan permasalahan tersebut. Lalu kita bisa melakukan bertanya kepada kakak kelas atau kepada dosen atau kepada teman sendiri untuk mendapatkan jawaban tersebut, lalu kita menjawab jawaban tersebut. Untuk selanjutnya, solusi yang kedua adalah
membuat kontrol diri, membuat motivasi untuk mencapai tujuan, dan memberikan penghargaan untuk diri sendiri. Dimulai dari mengintrospeksi diri sendiri. Kita harus mengenali diri kita sendiri, apa kekurangan dalam diri kita selama masa PJJ ini, apakah kita malas atau kita kurang manajemen waktu untuk mengatur waktu kita sendiri. Lalu kita bisa membuat motivasi dan membuat tujuan yang ingin kita capai. Lalu kita bisa memotivasi dan melaksanakan tujuan tersebut agar diri kita menjadi lebih baik lagi. Lalu setelah kita berhasil untuk mencapai tujuan kita bisa memberikan penghargaan atas pencapaian tujuan yang kita lakukan itu. Untuk selanjutnya adalah mencari referensi dari berbagai sumber. Kita bisa memulainya dari mengunjungi tempat atau berbagai situs sumber-sumber yang memberikan informasi yang kita butuhkan. Lalu kita bisa mencari informasi yang kita butuhkan tersebut. Lalu setelah kita mencari, kita bisa menemukan informasi tersebut dan membacakan serta menuliskan informasi tersebut agar kita mendapatkan informasi yang kita inginkan. Selanjutnya, untuk abstraksi yang terakhir adalah menyiapkan 2 koneksi. Semisalnya kita menggunakan Wi-Fi, kita bisa memasang Wi-Fi terlebih dahulu, lalu kita bisa memakai koneksi Wi-Fi tersebut. Apabila kita mengalami kendala jaringan atau Wi-Fi-nya tidak bisa kita gunakan, kita bisa membeli paket data internet, lalu kita memakai koneksi internet. Ataupun sebaliknya, jika internet kita sedang tidak bisa digunakan, kita bisa memakai Wi-Fi yang tersedia. Lalu, selanjutnya, evaluasi dan kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya, Luna. Untuk yang evaluasi, berdasarkan solusi yang telah kami buat dan telah kami uji melalui kuesioner, kami mendapatkan beberapa tanggapan lain dari responden yang bisa menjadi solusi dari teman-teman sekalian. Dari responden pertama, untuk masalah yang pertama yaitu, karena teknologi yang sudah berkembang di bidang informasi, responden pertama merasa sebelum menanyakan sesuatu, kita bisa untuk mencari referensi sendiri dengan mengeksplor beberapa sumber-sumber dari berbagai sumber yang bisa menemukan atau menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita tanyakan. Untuk permasalahan yang kedua, dengan responden kedua, untuk permasalahan pengontrolan diri, responden kedua memiliki solusi lain, seperti membentuk kelompok belajar yang menurut responden kedua, teman-temannya merupakan teman-teman yang bisa dikatakan rajin, sehingga ketika dia berada dalam lingkup teman-teman atau orang-orang yang rajin, dia akan merasa terikut untuk terus rajin dalam belajar. Untuk responden yang ketiga dengan permasalahan ketiga, yaitu kita sebagai mahasiswa mestinya bisa lebih berkembang dan mencari tahu sendiri informasi. Selain dari sebuah kewajiban, itu juga membantu meningkatkan pengetahuan dan kemandirian. Nah, untuk responden yang keempat, dalam permasalahan yang keempat, di mana mencari tempat yang memiliki jaringan lebih bagus dari tempat kita sendiri, sehingga tidak terkendala masalah jaringan. Nah, untuk responden keempat ini, teman kami merasa bahwasannya menyiapkan 2 koneksi itu belum tentu bisa menjadi solusi, karena mungkin bisa terjadi kedua koneksi yang kita gunakan tidak dapat digunakan sama sekali. Nah, untuk itu, untuk berjaga-jaga, responden keempat merasa kita harus mencari tempat yang jaringannya bisa, istilahnya jaringannya yang memang bagus di tempat tersebut. Untuk kesimpulan, dari permasalahan-permasalahan PJJ yang dirasakan oleh semua kalangan siswa dan mahasiswa di seluruh Indonesia, nah, kita ketahui bahwasannya PJJ ini diterapkan karena adanya pandemi COVID-19, yang dimana para pemerintah dan seluruh masyarakat berharap dengan adanya sistem ini dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Namun, setiap solusi yang telah diberikan pasti akan memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk sistem pembelajaran ini juga memiliki beberapa kekurangan-kekurangan yang menjadi permasalahan di kalangan siswa dan mahasiswa. Dari beberapa masalah-masalah tersebut telah kami pecahkan dengan beberapa solusi yang kami berikan. Dan dari beberapa solusi yang telah kami berikan tersebut, kami melakukan pengujian dengan melakukan kuesioner kepada mahasiswa-mahasiswa yang terkhususnya kami ambil studi kasusnya adalah mahasiswa ITDL. Nah,
Banyak sekali mahasiswa yang setuju dengan solusi yang kami berikan. Kami berharap dengan solusi-solusi yang kami berikan, seluruh mahasiswa dan para siswa yang ada di seluruh Indonesia ataupun dunia bisa melakukan PJJ dengan baik dan efektif. Meskipun tidak bertatap muka secara langsung, namun ilmunya tetap bisa sampai ke siswa dan mahasiswa. Demikian presentasi kami mengenai proyek inovasi digital yang telah kami rancang. Kami berharap dengan video presentasi ini dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Terima kasih telah menyaksikan. Have a great day, salam semangat dan salam sehat. Tuhan memberkati. Bye.